Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali sore hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan Komisi Perempuan meskipun secara online. Meskipun persekutuan sore hari ini dilakukan secara online, kiranya tidak mengurangi sukacita kita di dalam memuji, menyembah Tuhan dan kerinduan kita untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali persekutuan kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian Terlalu Besar. Pujian ini mengingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dia rela menderita untuk menebus dosa kita. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih pula Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan Komisi Perempuan. Tuhan, berkati persekutuan kami ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, layakan kami, ampunilah segala dosa kami, supaya pujian dan sembah yang kami naikkan boleh layak di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Tema persekutuan kita pada sore hari ini, Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku?
Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bu Yanti, jika Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana jawab kita? Kita sebagai anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan, seharusnya kita menjawab, Tuhan, aku mau mengasihimu selamanya. Ya, betul. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, apa buktinya dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Satasio. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Maha besar yang Kau Tuhan yang mengumpulkan kami sekalian di tempat ini. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menggemburkan hati setiap kami, menyiapkan kami untuk boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hidup kami dan melakukannya menjadi berkat, membawa manfaat. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami mohonkan doa ini. Amin. Surat kabar media PES. Apa kabar, good guys? Harapan saya, semoga kabarnya baik-baik saja. Seandainya tidak baik, maka yakinlah bahwa di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semuanya pasti akan menjadi baik pada waktunya. Hujan turun deras melimpah, berteduhlah di rindangnya pohon. Hujan berkat deras melimpah, kepada Tuhanlah kita memohon. Ibu-ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, yang tergabung dalam persekutuan Komisi Perempuan Maria Magdalena GKMI Kudus. Judul khotbah hari ini adalah 2
Do you love me? Dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Do you love me? Apakah engkau mencintai aku? Terus terang saya sangat familiar dengan pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini sering sekali diajukan istri saya kepada saya. Berhubung ibu-ibu sekalian kebanyakan juga merupakan seorang istri, maka saya beritahu bahwa pertanyaan ini semestinya tidak perlu diajukan seorang istri kepada suaminya. Karena dari kata suami saja sudah menunjukkan hal itu. Suami itu merupakan kata singkatan S-U-A-M-I. S, semua. U, uangnya. A, adalah. M, milik. I, istri. Suami itu semua uangnya adalah milik istri. Jadi jika semua uangnya saja diberikan kepada istri, maka sudah seharusnya istri sadar bahwa suaminya mencintai dirinya lebih daripada mencintai uang. Karena suami juga sadar bahwa akar segala kejahatan adalah mencintai uang. Itulah sebabnya hukum dunia berkata, ada uang suami disayang, tak ada uang sandal melayang. Ibu-ibu mungkin penasaran, apa jawaban saya pada waktu istri saya bertanya, "Do you love me? Apakah engkau mencintai aku?" Setiap kali mendapat pertanyaan ini dari istri saya, biasanya saya diam saja. Karena saya percaya bahwa silent is gold. Diam itu emas. Jadi ketika saya diam saja, sebenarnya diam-diam saya sedang memberi emas kepada istri saya. Masalahnya istri saya tidak memahami hal itu dan mendesak saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dengan terpaksa saya menjawab sedikit. Tentu saja istri saya tidak bisa menerima hal itu dan kembali bertanya, "Kok sedikit?" Mau tahu jawaban saya? Nanti akan saya beritahu
kalau saya diundang lagi lain kali. Sekarang mari kita fokuskan perhatian kita pada teks firman Tuhan sebagaimana tercantum dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, konteks peristiwa percakapan pribadi antara Tuhan Yesus Kristus dengan Simon Petrus ini terjadi setelah peristiwa kebangkitan pada Minggu Paskah. Dikisahkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian berkenan menampakkan diri lagi untuk sekian kalinya kepada murid-murid yang dikasihinya di pantai danau Tiberias. Yohanes pasal 21 ayat 1. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, Yakobus dan Yohanes anak-anak dari Zebedius, dan dua orang murid lainnya yang tidak disebutkan namanya. Hari masih gelap ketika Simon Petrus pergi menjala ikan bersama dengan murid-murid lainnya. Tetapi mereka tidak mendapat apa-apa sepanjang malam itu. Ketika hari mulai siang, Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Tuhan Yesus Kristus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan tidak dapat menariknya lagi, karena banyaknya ikan besar yang berhasil mereka tangkap, berjumlah 153 ekor tanpa mengoyakkan jala. Menyaksikan mujizat itu, Yohanes berkata kepada Simon Petrus, "Itu Tuhan." Maka dengan segera Simon Petrus menerjunkan diri ke dalam danau dan berenang menjumpai Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyiapkan ikan dan roti bakar untuk sarapan bersama. Yohanes pasal 21 ayat 2 sampai 14. Nah, sesudah sarapan di tepi pantai danau Tiberias inilah Tuhan Yesus Kristus lalu mengajukan pertanyaan kepada Simon Petrus secara pribadi. "Do you love me?" Apakah engkau mencintai aku? Atau dalam bahasa Kristiani lazim diterjemahkan, apakah engkau mengasihi aku? Ibu-ibu sekalian, hubungan antara Tuhan Yesus Kristus dengan para murid yang dikasihinya digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri seperti hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Lihat misalnya Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, Markus pasal 2 ayat 19 dan 20. Tentu saja dalam analogi ini Tuhan Yesus Kristus adalah mempelai laki-lakinya atau sebagai suami, dan para murid yang dikasihinya adalah mempelai perempuannya atau sebagai istri. Hubungan antara Allah dengan umatnya yang digambarkan seperti hubungan suami istri merupakan gambaran yang sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Lihat misalnya Yesaya pasal 54 ayat 6, Yeremia pasal 2 ayat 2, Yeremia pasal 3 ayat 20, Yehezkiel pasal 16 ayat 8, Yehezkiel pasal 23 ayat 4, dan Hosea pasal 2 ayat 15. Itulah sebabnya umat yang meninggalkan Allah untuk sujud menyembah kepada Allah-Allah lain yang sejatinya bukan Allah, biasanya disebut sebagai umat yang bersundal atau berzina karena mengkhianati kekudusan janji pernikahan dengan Allah sebagai mempelai laki-laki. Tuhan Yesus Kristus sejatinya meneruskan yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama dan menempatkan dirinya sebagai mempelai laki-laki, sehingga dengan demikian secara tidak langsung ia menyatakan dirinya sebagai Allah bagi para murid yang dikasihinya. Oleh karena itu adalah wajar
apabila sebagai mempelai laki-laki atau suami, Tuhan Yesus Kristus mengajukan pertanyaan kepada Simon Petrus, salah seorang murid yang merupakan mempelai perempuan atau istrinya. Do you love me? Biasanya memang pihak istri yang sering bertanya kepada suaminya, do you love me? Mungkin hal ini karena pihak istri cenderung curiga dan khawatir bahwa suaminya tidak lagi mencintainya seperti dulu pada waktu pertama kali jatuh cinta. Lalu salah mengira bahwa seiring dengan lunturnya masa muda dan kecantikan, maka luntur juga cinta suaminya. Itulah sebabnya semakin tua usia seorang perempuan, biasanya semakin tebal juga bedak yang melapisi wajahnya untuk menutupi kerut, dan semakin menor juga cara berdandannya. Dalam teks firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus Kristus sebagai suami yang bertanya kepada Simon Petrus sebagai istri. Hal ini tentu saja dikarenakan kasihnya sebagai suami kepada istri tidak perlu diragukan lagi. Cukup hanya berdasarkan kesediaan dirinya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sudah menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Terlebih lagi dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Maka jelas kasihnya sebagai suami yang rela berkorban nyawa untuk istrinya tidak perlu diragukan lagi. 3 kali Tuhan Yesus Kristus bertanya, do you love me? Dan 3 kali pula Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mengapa Tuhan Yesus Kristus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus? Menurut saya, karena masing-masing dari 3 pertanyaan itu memiliki pesan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kali pertama, Tuhan Yesus Kristus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yohanes pasal 21 ayat 15a. Perhatikan bahwa pertanyaan ini merupakan pertanyaan perbandingan dengan frasa lebih daripada mereka. Mungkin pada waktu mengajukan pertanyaan ini, Tuhan Yesus Kristus melakukannya sambil menunjuk ke arah para murid lain yang mungkin sedang merapikan jala atau memanen ikan yang berhasil ditangkap. Seakan-akan Tuhan Yesus Kristus hendak mengingatkan sesumbar Simon Petrus di masa lalu yang dengan gagah berani pernah menyatakan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Matius pasal 26 ayat 33. Kali kedua, Tuhan Yesus Kristus bertanya lebih singkat. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 16a. Pertanyaan ini sejatinya dimaksudkan untuk menekankan jenis kasih. Karena nampaknya Simon Petrus telah gagal memahami jenis kasih yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus. Hal ini hanya dapat dipahami jika kita menilik bahasa tulis aslinya, yaitu bahasa Yunani. Perlu diketahui bahwa ketika bertanya kali pertama, Tuhan Yesus Kristus memakai kata Yunani agapao untuk kata mengasihi. Dan dijawab Simon Petrus dengan kata Yunani pileo untuk mengasihi. Agapo adalah mengasihi dengan kasih agape, kasih ilahi, kasih yang tulus murni, yang hanya memberi tanpa mengharap kembali.
Sedangkan phileo adalah mengasihi dengan kasih philia, yaitu kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban ternyata tidak sinkron, tidak sesuai, tidak nyambung. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus Kristus bertanya untuk kedua kalinya, dan ternyata jawaban Simon Petrus sama. Ia tetap memakai kata phileo atas pertanyaan agapao, sehingga terucaplah pertanyaan ketiga kalinya. Kali ketiga, Tuhan Yesus Kristus mengajukan pertanyaan singkat yang hampir sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes pasal 21 ayat 17a. Hanya bedanya, untuk kali ini ia memakai kata yang sama yang dipakai Simon Petrus, yaitu kata phileo untuk kata mengasihi. Untuk pertanyaan kali pertama dan kedua, Simon Petrus langsung menjawab dengan lancar. Namun untuk pertanyaan kali yang ketiga ini, Yohanes di dalam Injilnya memberi catatan bahwa Simon Petrus merasa sedih. Yohanes pasal 21 ayat 17b. Kita tidak tahu mengapa Simon Petrus merasa sedih setelah mendengar pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Karena Alkitab tidak menjelaskan alasannya. Mungkin saja Simon Petrus merasa diingatkan akan penyangkalannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, yaitu pada waktu ia mengikuti proses rekayasa pengadilan Tuhan Yesus Kristus di hadapan imam besar di Yerusalem. Yohanes pasal 18 ayat 15 sampai 18 dan ayat 25 sampai 27. Itulah sebabnya jawaban Simon Petrus pun berbeda dibandingkan dengan 2 jawaban sebelumnya. Jika atas pertanyaan kali pertama dan kedua ia menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Maka atas pertanyaan kali ketiga ia menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ibu-ibu sekalian, jawaban yang didahului dengan pernyataan "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu" menunjukkan bahwa Simon Petrus sudah sampai kepada suatu kesadaran akan keterbukaan hidupnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jika di masa lalu mungkin ia mengira bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengetahui perbuatannya yang menyangkali iman sampai 3 kali, maka hal itu benar-benar sudah menjadi masa lalu yang tidak akan diulanginya lagi. Karena sekarang ia sudah tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan pandangan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Tahu. Pertobatan ini membawa Simon Petrus kepada suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Jadi 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus Kristus kepada Simon Petrus bukanlah merupakan pertanyaan penghakiman, melainkan pertanyaan peneguhan terhadap iman Simon Petrus yang sudah bertumbuh dewasa sebagai seorang murid Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Dan sekaligus hal itu juga menunjukkan kasih pengampunannya yang selalu terbuka bagi setiap orang yang menyadari segala dosa dan kesalahannya, lalu bertobat dan memulai suatu kehidupan yang kudus di dalam anugerah Tuhan. Selanjutnya menarik sekali bahwa atas ketiga jawaban Simon Petrus, maka Tuhan Yesus Kristus memberi respon yang sama dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Respon ini penting karena hal ini menunjukkan bahwa di dalam kasih anugerah Allah yang sangat besar juga terdapat tanggung jawab yang sangat besar. Pada masa lalu, Simon Petrus pernah menyatakan iman percayanya dengan berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan atas pernyataan iman itu, maka Tuhan Yesus Kristus lalu berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Matius pasal 16 ayat 17 sampai 19. Jadi ibu-ibu sekalian, perintah "Gembalakanlah domba-dombaku" mempunyai kesan khusus bagi Simon Petrus, karena hal tersebut menjadi peneguhan baginya sebagai gembala gereja sekaligus pemegang kunci kerajaan surga. Sudahlah tentu hal ini merupakan tanggung jawab yang sangat berat dan menuntut pengorbanan diri yang sangat besar. Sejarah mencatat bahwa Simon Petrus dengan sungguh hati memikul tanggung jawab ini dan rela mengorbankan nyawanya demi Injil kerajaan surga. Sebuah kisah apokrif mencatat peristiwa kepergian Simon Petrus keluar dari kota Roma yang dipenuhi dengan ancaman penganiayaan oleh Kaisar Nero yang terkenal sangat sadis dan sangat kejam. Ketika melewati Via Appia Antica di pinggiran kota Roma, Simon Petrus menyaksikan suatu penglihatan. Tuhan Yesus Kristus sedang memikul salib menuju ke kota Roma. Sujud dan berlutut dengan terkejut, Simon Petrus lalu bertanya, "Domini, quo vadis?" Tuhan, mau pergi kemana? Tuhan Yesus Kristus menjawab, "Eo Romam crucifigi iterum." Aku mau pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Mendengar jawaban itu, Simon Petrus seketika sadar bahwa ia telah lari dari tanggung jawabnya untuk menggembalakan orang-orang Kristen yang sedang menderita karena aniaya di kota Roma. Ia menangis penuh penyesalan, memohon ampun, lalu bangkit dan berbalik arah untuk kembali ke kota Roma. Tak lama kemudian ia ditangkap dan dihukum mati dengan cara disalib. Tetapi atas permintaannya sendiri, maka penyalibannya dilakukan secara terbalik dengan kepala di bawah. Karena ia merasa tidak layak disalibkan persis seperti Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu sekalian, pertanyaan "Do you love me?" memang diajukan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi kepada Simon Petrus dan tidak kepada para muridnya yang lain. Tetapi sejatinya pesan khusus dari pertanyaan ini juga berlaku buat semua muridnya, termasuk kita yang hidup pada masa kini. Pesan khususnya adalah di dalam kasih anugerah Allah yang sangat besar juga terdapat tanggung jawab yang sangat besar. Hal ini berarti setiap kita yang sudah menerima kasih anugerah keselamatan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga memiliki tanggung jawab untuk mengasihi sesama. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus sudah mengasihi kita, maka demikian juga kita harus mengasihi sesama manusia
tanpa memandang suku, ras, dan agama. Mudahnya bilang cinta hanya karena suka, tak terasa terlena, banyak hati kecewa. Kalau kau memang sayang, pasti ada tandanya. Bila dibelah rindu, hatimu pasti tahu ada cinta di sana. Kata cinta dipuja, rangkaian mutiara, tapi bila ternyata hanya di bibir saja, bisa jadi bencana. Memang mudah bilang cinta hanya karena suka. Tetapi kalau hanya di bibir saja, nanti bisa jadi bencana. Jadi ingatlah selalu, cinta sejati bukan sekadar kata-kata, tetapi harus dinyatakan juga dengan perbuatan sebagai tanda cinta. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bertulang, tak berbekas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Jadi ingatlah selalu bahwa cinta sejati bukan sekadar janji semata, tetapi harus menunjukkan bukti nyata sebagai tanda cinta. Seandainya pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus Kristus diajukan kepada setiap kita, do you love me? Apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mengasihi aku? Maka apakah jawab setiap kita? Apakah sama seperti Simon Petrus yang dengan kesungguhan hati menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jika itulah jawaban kita, maka sudah seharusnya kita membuktikan cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengasihi sesama. Ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang tergabung dalam persekutuan Komisi Perempuan Maria Magdalena GKMI Kudus. Jika memang benar kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati, maka sudah seharusnya kita membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengasihi sesama lebih sungguh lagi. Bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan perbuatan kasih yang nyata. Tidak perlu jauh-jauh, mulai dengan keluarga ibu sekalian. Jadilah istri yang baik bagi suamimu, yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Masalah ekonomi, bisnis, kesehatan mungkin akibat bencana virus corona. Jadilah ibu yang baik bagi anak-anakmu, yang mungkin sekarang sedang melakukan pendidikan secara daring, secara online, yang mungkin mengalami kesulitan, perlu dibantu. Dengan sabar kita membimbing anak kita. Pancasila. 1.
Satu. Coba lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang maha. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Maha Aha Maha Esa. Coba badiam jongana nyong. Untuk cerita. Coba Jo. Tidak. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Yang Tuhanan. Ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kabar usah sapu mano. Kita yang mau bermain Rafael, setengah mati kita ya. Ambil kabar dulu. Ada belajar online. Jadilah istri yang baik, jadilah ibu yang baik. Satu bukti nyata, satu perbuatan sederhana bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Atau yang lain, melangkah lebih jauh. Di tengah bencana pandemi virus corona, sangat penting bagi kita untuk selalu disiplin memakai masker. Karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Penting juga untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan atau tidak membuat kerumunan. Supaya tidak menimbulkan penyebaran virus corona yang lebih masif. Selain itu, ikut menyukseskan program vaksinasi gratis yang dilakukan pemerintah juga merupakan bentuk kasih yang nyata. Atau kita juga bisa belajar berbagi segala apa yang kita punya untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang saat ini sedang menderita kekurangan akibat bencana pandemi virus corona. Sehingga kelebihan kita mencukupi kekurangan mereka, orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa, tetaplah tekun beribadah walaupun hanya bisa dilakukan secara online. Jangan lupa juga untuk terus berdoa bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara seiman, bagi gereja, dan juga bagi pemerintah. Satu perbuatan kasih yang sederhana, tetapi ini menjadi bukti nyata kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam perbuatan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus Kristus bertanya kepada setiap kita murid-muridnya, "Do you love me?" Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ada tanggung jawab yang harus kita pikul, yaitu mengasihi sesama manusia lebih sungguh lagi. Mari kita akhiri perenungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu pujian, Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sudah selesai denting ceracap, lantun lagu mengakhiri gerak penari. Sudah selesai kata diucap, pantun mengakhiri khotbah hari ini. Perlahan jalannya kura-kura, simpan seekor di dalam peti. Besar harapan tidak terkira, firman Tuhan tersimpan di hati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Evangelis Catasio. Kiranya firman itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan Tuhan memberkati pelayanan Pak Catasio selanjutnya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas kasih karunia Tuhan dengan berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi sesama sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan.
Kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini. Kita akan naikkan pujian dengan apa ku balas kasih-Mu. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur untuk Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami tidak sanggup membalasnya ya Tuhan, selain segala hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya hidup kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi sesama kami. Kami bersyukur untuk Komisi Perempuan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya melalui Komisi Perempuan kami boleh bertumbuh bersama untuk menjadi perempuan-perempuan hebat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan.
persekutuan Komisi Perempuan ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan Komisi Perempuan sore hari ini telah selesai. Tetap waspada terhadap ancaman COVID-19. Ayo patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita tetap giat melayani Tuhan dan sesama. Sampai jumpa. Thank you.